Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aziz Hussein Nasution dengan NIM 0310212056. Saya berada di kelas Statis Biologi 2. Nah, pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai ciri-ciri hasil belajar dan prinsip dasar penyusunan instrumen. Adapun pembahasan ini meliputi bagaimana sih ciri-ciri hasil belajar itu dan apa saja yang termasuk prinsip dasar penyusunan instrumen. Sebelum kita memasuki ke pembahasan mengenai ciri-ciri, kita perlu mengetahui apa sih itu hasil belajar. Nah, jadi hasil belajar merujuk pada pencapaian atau prestasi seseorang setelah mengikuti suatu proses pembelajaran atau pendidikan. Hasil belajar mencakup pemahaman konsep, keterampilan, sikap, serta pengetahuan yang diperoleh selama proses pembelajaran. Nah, setelah kita mengetahui apa itu hasil belajar, kita harus tahu bagaimana ciri-ciri hasil belajar itu. Jadi, ciri-ciri hasil belajar itu meliputi yang pertama, perubahan tingkah laku secara sadar. Berarti bahwa individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu atau sekurang-kurangnya individu merasakan telah terjadinya adanya suatu perubahan dalam dirinya. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional, yaitu sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam individu berlangsung secara terus-menerus dan tidak statis. Yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif, bahwa perubahan tersebut senantiasa akan bertambah dan bertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Yang keempat, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah, bahwa perubahan tingkah laku itu terjadi karena adanya tujuan yang ingin dicapai. Dan terakhir, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku, bahwa suatu proses belajar tersebut meliputi perubahan tingkah laku seseorang. Nah, setelah kita mempelajari ciri-ciri hasil belajar, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 aspek penguasaan materi. Yang pertama ada aspek kognitif atau pengetahuan. Dalam aspek kognitif ini terdiri dari 6 macam kemampuan yang disusun secara berurutan dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks. Kemampuan tersebut meliputi pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua ada aspek afektif atau sikap. Aspek afektif merupakan aspek yang menunjukkan kemampuan bersikap yang tampak dalam perilaku. Aspek afektif dicapai melalui 5 tahapan, yaitu pengenalan, pemberian respon, penghargaan terhadap nilai, pengorganisasian, dan karakteristik dari nilai yang kompleks. Ketiga ada aspek psikomotor atau keterampilan. Aspek psikomotor merupakan aspek yang menunjukkan kemampuan kerja otot sehingga menyebabkan bergeraknya tubuh atau bagian-bagiannya. Yang termasuk dalam aspek psikomotor ini adalah mulai dari gerak yang paling sederhana sampai pada gerak yang memerlukan adanya pengkoordinasian yang baik. Lalu, kita harus tahu apa saja prinsip dasar untuk menyusun instrumen. Instrumen yang baik memenuhi persyaratan seperti valid, reliable, objektif, praktis, dan norma. Valid yaitu instrumen dapat mengukur dan menilai apa saja yang ingin diukur dengan ketetapan tinggi. Reliable, instrumen memiliki konsistensi dan stabilitas sehingga hasilnya dapat diulangi. Objektif, yaitu instrumen tidak dapat diinfeksi oleh faktor subjektif atau luar data yang tersedia. Praktis dan mudah dilaksanakan, yaitu instrumen dapat dibiayai dan dilaksanakan dengan mudah serta hasilnya dapat diinterpretasikan dengan mudah. Norma, yaitu instrumen memiliki patokan, kriteria atau ukuran yang digunakan untuk menentukan standar minimal batas kelulusan. Sebagai contoh, dalam penyusunan instrumen penilaian, komponen identitas terdiri dari jenjang sekolah atau madrasah, program studi atau jurusan, mata pelajaran, tahun pelajaran, kurikulum yang diacu, alokasi waktu, jumlah soal, dan bentuk soal. Instrumen penilaian harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan, dan penggunaan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
Nah, setelah saya menjelaskan tentang hasil belajar, ciri-ciri hasil belajar, dan prinsip dasar penyusunan instrumen, berakhirlah penjelasan dari saya. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini dapat menambah wawasan bagi saya dan teman-teman sekalian. Apabila ada salah kata saya yang kurang, saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.